Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan amalan pelunas hutang, kita berdoakan dengan semua, semoga sehat walafiat, rezeki lancar berkah, hutangnya lunas, dan yang disauri enggan untuk menerima, jadi uangnya kembali. Allahumma amin. Baik para sahabat, ikhwan fillah, di belakang kita ini ada satu rumah yang desainnya Allah pertama kali di dunia, bukan saja di dunia, yaitu desain rumah yang mirip terompah Nabi. Kalau saya ini terompah biasa, buat dari kayu. Dan perlu diketahui, satu pun dari bangunan ini tidak ada yang hutang. Ini didesain oleh 9 tukang, maksudnya pekerjaannya 9 tukang, dan ketika membangun tidak boleh batal wudhu. Jadi syaratnya dia bangun tidak boleh, atau ketika dia datang, tukang dan kuli bangunannya, dia datang wudhu, kemudian kita bangun di sini. Dan dari gaji rata-rata kita tambahi 5 atau 10.000, saya lupa, 5.000 dulu. Nah, itu dia datang harus wudhu. Dan ini selesai 10 atapnya, apa itu lapanya, jendela, angin-angin itu juga 9. Jumlahnya 9, tiangnya juga 9, tukangnya juga 9. Jadi semuanya serba 9. Ya, kita tahu filosofinya angka 9 ya. Dan sekali lagi tidak ada hutang. Tapi walaupun begitu, saya bukan berarti tidak hutang. Kemarin kita sebut bahaya hutang, sekarang saya sebut reward atau hutang itu selama dia mubah, ghairu makruhatin, insya Allah tidak masalah dan bagus. Nah, dalam riwayat hadis Ibnu Majah disampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man istaqrada fi hajitin ghairu makruhatin fallahu ma'ah. Barang siapa yang dia berhutang dengan satu hajat yang tidak makruh, jadi saya juga hutang, tapi bukan untuk rumah ini, tapi untuk keperluan sehari-hari, ghairu makruhatin, yang mubah, seperti kita tukang itu kalau mau es, ya kita belikan hutang dulu es. Nah, seperti itu. Sebagaimana Aisyah itu beliau tadan, beliau itu ahli juga hutang, tapi tentu hajat hutang-hutang yang bukan seperti kita, hutang yang untuk kebutuhan membangun rumah hutang itu tidak semestinya seperti itu. Akhirnya terbengkalai. Banyak cerita-cerita. Saya tidak nyebut nama di sini. Ada orang, ya, nanti kalau dia lihat streaming saya, biar saya tahu lah. Dia juga senyum-senyum mungkin. Dia ini dulu kepala sekolah hutang ya. Terus sekolahnya ditinggal karena merasa ada satu proyek gede, yaitu ayam. Ternyata dia pindah ke ayam. Nah, ayam itu banyak hutang dari bank. Ternyata apa? Ayam beberapa hari tewas ribuan. Padahal ayamnya juga ribuan. Maka dia hutang ke bank, dan masih sekarang, jangankan untuk ngopi setiap pagi, lampu saja tidak dinyalakan. Tapi alhamdulillah bi'inillah, beliau sekarang diangkat Allah Ta'ala, sehingga rezekinya mulai membaik lah. Itu jangan sekali-kali kita untuk bangun rumah, untuk sesuatu yang bersifat ibaratnya
tertier, kebutuhan yang bersifat bukan primer tapi tertier, cenderung mobil, rumah, itu kita harus hutang, tidak usah hutang. Ini saya sarankan. Tapi alhamdulillah ini tidak ada hutang para sahabat, tidak ada saban, walaupun dan cepat alhamdulillah. Padahal saya sendiri, kita tahu di situ saya cuma tani biasa. Apa amalannya? Ya amalan yang kalau sebelumnya kita amalan yang ke-1, ke-2, ke-3 sudah saya sebutkan amalannya ya. Yang ketiga ini adalah yang ke-4, ke-3. Jadi nanti total dari amalan ini adalah 6. Tidak usah dibaca terus-menerus. Nanti khawatirnya kalian terlalu banyak zikir, bukan terlalu banyak. Karena banyak wirid, akhirnya lupa untuk ma'isyah, lupa untuk muamalah. Nah ini juga keliru karena tidak balance. Yang 43 ini, yaitu amalan yang kelima untuk pelunas hutang, adalah membaca sholawat wafa'ud duyun, penuai pelunas hutang. Jadi ada sholawatnya pelunas hutang, ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, bacaannya. Tapi dibaca setelah sholat hajat, Pak sahabat. Kenapa setelah sholat hajat? Karena sholat hajat itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Terutama sebelum tidur lakukan 2 rakaat sholat hajat. Jangankan kalian yang katara, yang yang COVID-19. Orang yang dharirul basar, orang yang buta saja bisa sembuh dengan sholat hajat dengan izin Nabi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi. Orang buta dapat sembuh biidznillah. Apalagi COVID-19. Apalagi hutangmu yang cuman ratusan juta. Belum apalagi yang MM-an, belum tetenan. Wong yang buta saja seandainya dia dibeli 10 triliun sekaligus nggak akan sembuh. Apalagi cuman ratusan juta. Pasti insya Allah. Sholat hajat 2 rakaat, baca sholawat ini dengan bilangan ganjil ya. Bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajahullah. Saya ulangi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah al-huquqi al-qaimi bi huquqillah wa ma dhaqat illa wa farajahallah. Dibaca itu dalam bilangan ganjil 11 atau 21 kali. Sebelum tidur jangan tidur dulu, sebelum melakukan 2 rakaat kemudian membaca sholat wafa'ud duyun, pelunas hutang. Yang ketiga adalah dari Syekhina Murabbi Ruhina, dari Habib Salim Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Saya ulangi, dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau mengatakan ya, tuqra'u, ya, dibaca kalimat ini, yaitu surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar dibaca sebanyak 7 kali di antara azan pertama dan azan kedua sholat Jumat. Dibaca 7 kali surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat Al-Qadr dibaca 7 kali, yaitu antara azan pertama, kalau masjidnya orang-orang NU ya, adanya 2 kali, karena Sayyidina Umar juga melakukan itu karena sunnah sahabat. Jadi dibaca 2 kali, karena di zaman Nabi gak ada 2 kali azan itu, cuma 1 kali. Dan itu antara azan pertama dan antara kedua dibaca itu. Kalau duduknya khotib, saya kira waktunya tidak nutut. Baik, itu sahabat, saya ulangi, dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau menganjurkan untuk membaca surat Al-Qadar, dibaca setiap sholat Jumat pada
azan, antara azan pertama dan azan kedua sholat Jumat. Insya Allah baca rutin 7 kali sholat Al-Qadar, hutangmu berapapun insya Allah lunas. Hutangmu berapapun insya Allah lunas. Alhamdulillah Al-Fakir sampai sekarang belum punya hutang yang bisa diperhitungkan, ya tetap punya hutang bensin di situ, hutang ini juga ada. Karena Aisyah ketika ditanya, beliau juga ahli hutang, tapi kan hutang-hutang ghairu makruhah, jadi hutang yang mubah. Beliau mengatakan mamin abdin, beliau ditanya kenapa sering hutang Aisyah, ya Aisyah kenapa sering hutang, beliau mengatakan bahwa saya pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mamin abdin kana lahu niatun fi adani dainihi illa kana lahu minallahi aunun fa anal altamisu dzalikal auna. Jadi barang siapa niat hutang, dia niat untuk membayarnya, insya Allah, maka Allah akan berselalu dalam perlindungannya. Dan Aisyah radhiyallahu anha aku pengen dilindungi Allah, pengen dari pertolongan Allah, maka aku berhutang. Tapi hutang-hutang yang tentu dikaitkan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu ghairu makruha, hutang-hutang yang mubah, beli bensin, beli apa begitu. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan menolong kita. Tapi jangan sampai kita hutang beli tanah, tiba-tiba hutang sampai kemampuan kita hanya misalkan hanya dosen atau hanya dekan, tapi hutangnya sudah beli di tanah di perkotaan hektaran. Jangan. Atau kiai kampung yang pengen buat majelis terus ini pembebasan lahannya hutang, jangan. Itu kan ghairu makruhan, bukan ghairu makruh tapi makruhan. Jadi karena kebutuhan. Jadi sekiranya itu ya jangan hutang. Tapi kalau hutang ya tidak masalah. Tapi hal-hal yang kecil, nah, seperti beli sapu dan sebagainya yang kecil-kecil lah. Demikian amalannya, saya ulangi amalannya, yaitu membaca sholawat, wafa'ud duyun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajah Allah. Yang kedua membaca surat Al-Qadar setiap ba'da sholat Jumat, yaitu dibaca 7 kali antara adzan pertama dan adzan kedua. Ini jazah dari Habib Salim bin Abdullah Satiri. Semoga bermanfaat. Saya jazahkan amalan ini. Semoga panjenengan semua yang punya hutang berapapun itu, yang terutama yang lebih dari kurs 3 dirham ya, 4 dirham, yaitu setara dengan 1.200.000. Ingat Nabi kalau dikurskan, mungkin Nabi pun tidak mensolati sekalian jika punya hutang sampai 2 juta. Hutangnya 2 juta. Kalau kurs sekarang ya 2 juta, Nabi pun enggan mensolati orang yang jenazah, orang yang punya hutang 2 juta. Bayangkan kalian kalau kalian punya lebih dari 2 juta, maka ingat itu bertanda dangerous, warning, kalian harus segera melunasinya sebelum kalian meninggal, karena kalian tidak tahu kapan kalian akan meninggal. Dan jika kalian tetap ngotot untuk tetap tidak melunasi hutang, kecuali di akhirat akan sengsara. Kalian lari, kalian bunuh diri dan lain sebagainya, ingat di akhirat akan sengsara. Oleh sebab itu hati-hati dalam berhutang, terlalu ikhtiar zahir dan batin. Ini adalah ikhtiar batin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan kepada kalian semua. Ingat perkataan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, tu talib nafsaka bi ta'akhuri matlabik walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Jangan menuntut Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengabulkan doamu, tapi tuntutlah dirimu yang kamu tidak melanggar kewajiban. Salat wajib dilakukan, banyak istighfar, banyak sholawat, Allah akan memberikan solusi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.